Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifah Putri Sajida dengan NIM 45124200003 dari Prodi Ilmu Lingkungan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Fisika Lingkungan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yaitu tentang sinar ultraviolet serta peranannya dalam kehidupan bumi, dan juga terdapat beberapa manfaat dari sinar ultraviolet. Yang pertama yaitu pengertian dari sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet merupakan bagian gelombang elektromagnetik dari energi radiasi matahari pada pita 100-400 nanometer. Radiasi matahari yang menjangkau permukaan bumi sendiri berada pada sekitar panjang gelombang 100 nanometer sampai dengan 1 mm. Secara umum, pita gelombang cahaya matahari dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu sinar ultraviolet atau UV dengan panjang gelombang 100-400 nanometer, kemudian berikutnya cahaya tampak atau cahaya yang bisa terlihat oleh mata manusia pada 400-700 nanometer. Kemudian bagian ketiga adalah sinar inframerah atau IR dengan panjang gelombang 700 nanometer sampai 1 mm. Sinar inframerah seperti juga sinar ultraviolet tidak bisa ditangkap oleh mata. Nah, untuk mengetahui 1 nanometer sampai 10 sampai 9 meter dari banyaknya sinar ultraviolet atau UV yang mencapai bumi akan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Andina di pelajaran sebelumnya, yaitu adanya sudut datang sinar matahari, posisi lintang tempat, tutupan awan, ketinggian, lapisan ozon, kemudian yang terakhir pemantulan pada permukaan bumi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi sinar UV atau sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet adalah radiasi gelombang elektromagnetik yang berasal dari matahari. Sinar ini tidak bisa dilihat oleh mata. Tidak semua sinar ultraviolet yang berasal dari matahari bisa mencapai permukaan bumi. Lapisan ozon berhasil mencegah sinar ultraviolet tertentu untuk mencapai bumi. Nah, ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sinar UV. Yang pertama yaitu ketinggian permukaan dan garis lintang zona atau daerah. Tingkat radiasi UV secara bertahap menurun dengan meningkatnya garis lintang. Daerah di khatulistiwa memiliki tingkat radiasi UV yang lebih tinggi dibandingkan daerah di garis lintang iklim sedang. Yang kedua, musim, waktu, dan cuaca atau kondisi awan. Baik kualitas dan kuantitas radiasi UV di permukaan bumi berubah dengan musim, waktu, dan hari dalam setahun. Alasannya adalah bahwa ada sedikit penyerapan dan hamburan UV sebelum mencapai permukaan bumi karena jalurnya yang lebih pendek melalui atmosfer. Kemudian yang ketiga, aerosol. Aerosol adalah partikel padat atau cair berukuran mikro yang tersuspensi di udara, misalnya kabut sulfa, jelaga, debu, dan aerosol garam laut. Selanjutnya yang keempat yaitu ozon. Ozon diproduksi di lapisan stratosfer pada ketinggian di atas 20 km sebagai hasil dari reaksi fotokimia di atmosfer. Sinar UV memecah O2 untuk menghasilkan atom oksigen bebas. Atom oksigen ini kemudian bereaksi dengan O2 dan molekul mediator untuk menghasilkan O3. Yang kelima, tipe kulit. Tanda terima menunjukkan kekuatan kulit terhadap energi surya dipakai dalam berbagai penentuan dosis yang dibutuhkan kulit untuk kepentingan biologis manusia. Dalam penentuan dosis atau energi awal, tetapi beberapa kelainan kulit dengan alat fototerapi sinar UVB, tanda erythema ini diterapkan untuk dijadikan patokan yang dikenal dengan sebutan minimal erythemal dose atau MID. Bagian selanjutnya yaitu macam-macam sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet yang berada pada pita gelombang 100-400 nanometer tersebut dibagi lagi menjadi UVA,
UVB, dan UVC. Dan rincian yaitu UVA sama dengan 315 sampai 400 nanometer, kemudian UVB sama dengan 280 sampai 325 nanometer, dan sedangkan UVC yaitu 100 sampai 280 nanometer. Pada saat memasuki atmosfer, hampir seluruh UVC akan tertahan pada lapisan ozon dan 90% UVB akan diserap oleh ozon, uap air, dan gas lain yang ada di atmosfer. Adapun UVA sebagian besar akan dapat mencapai permukaan bumi. Dengan demikian, dari total sinar ultraviolet yang dikandung radiasi matahari saat sampai permukaan bumi adalah UVA yaitu sampai 90 sampai 99%, dengan sedikit UVB kurang lebih 10%. WHO menyebutkan sinar UVA akan dapat menembus kulit hingga bagian dalam dan memberi dampak kerusakan kulit, penuaan dini hingga kanker kulit. UVB tidak dapat menembus kulit, namun paparan UVB dapat menyebabkan luka bakar pada kulit. Adapun sinar ultraviolet yang paling merusak adalah UVC. Sinar ultraviolet atau UV yang mencapai bumi akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya sudut datang sinar matahari, posisi lintang tempat, tutupan awan, ketinggian lapisan ozon, dan pemantulan pada permukaan bumi. Adapun peranan sinar ultraviolet atau UV dalam kehidupan sehari-hari yaitu untuk mengubah provitamin D pada tubuh menjadi vitamin D. Bagian selanjutnya adalah sumber sinar ultraviolet. Ada 5 sumber dari yang dapat menghasilkan sinar ultraviolet. Yang pertama, sumber natural sinar UV atau dari sinar matahari. Matahari memancarkan UVA, UVB, dan UVC. 97-99%-nya diblok oleh lapisan atmosfer atau ozon. Radiasi yang sampai di bumi 98,7% adalah UVA. Sinar UVA dengan panjang gelombang 320-400 nanometer dapat menyebabkan kulit kehitaman, dapat juga menimbulkan rasa terbakar. Kemudian sinar UVB dengan panjang gelombang 290-320 nanometer dapat menimbulkan pembengkakan yang hebat dan timbul gelembung pada kulit. Sinar UVC dengan panjang gelombang 200-290 nanometer, sinar UV ini tidak mencapai permukaan bumi. Yang kedua, bersumber dari black light. Cahaya hitam atau cahaya wood adalah lampu yang memancarkan radiasi UV gelombang panjang dan sedikit cahaya yang tampak. Kadang-kadang disebut juga dengan sebutan lampu UV. Kemudian yang ketiga, bersumber dari ultraviolet fluorescent lamp atau lampu fluoresen yang tanpa lapisan fosforesensi untuk mengkonversi UV menjadi cahaya tampak. Yang keempat, bersumber dari ultraviolet LED, biasanya dipakai untuk aplikasi UV dalam pengobatan. Yang kelima, yaitu laser ultraviolet. Nah, ini dipakai untuk ukiran laser, dermatologi, dan keratomi. Bagian selanjutnya yaitu peranan sinar ultraviolet dalam kehidupan di bumi. Yang pertama, dapat meningkatkan produksi vitamin D. Paparan sinar ultraviolet dibutuhkan untuk merangsang produksi vitamin D di dalam tubuh. Vitamin D diperlukan untuk meningkatkan penyerapan kalsium dan fosfor di usus, sehingga dapat memperkuat tulang, gigi, serta otot. Yang kedua, membantu proses navigasi serangga. Beberapa jenis serangga menggunakan pancaran sinar UV dari benda-benda langit untuk membantu proses navigasi dalam penerbangan. Karena itulah, terkadang pancaran cahaya dapat menarik serangga terbang. Kemudian yang ketiga, membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Sinar ultraviolet dapat membantu proses fotosintesis yang menghasilkan zat makanan seperti karbohidrat. Produksi memasak makanan ini dilakukan oleh tumbuh-tumbuhan yang mengandung zat hijau daun atau klorofil, kemudian alga, dan beberapa jenis bakteri. Yang keempat
adalah membunuh bakteri dalam air minum. Pada depo-depo air, proses penyaringan ini membutuhkan proses yang steril dan higienis. Untuk itu, agar dapat menghasilkan air yang murni serta bebas dari kuman penyakit, dalam proses penyaringan ini, sinar ultraviolet digunakan untuk membunuh bakteri pada air yang sedang disaring. Selanjutnya adalah manfaat ultraviolet untuk tumbuhan. Sinar ultraviolet dapat membantu proses fotosintesis yang menghasilkan zat makanan seperti karbohidrat. Proses memasak makanan ini dilakukan oleh tumbuh-tumbuhan yang mengandung zat hijau, daun atau klorofil, alga, dan beberapa jenis bakteri. Selain memberikan manfaat, sinar ultraviolet pada tumbuhan juga memiliki sisi negatif, yaitu dari radiasi UVB dapat menyebabkan pertumbuhan berbagai jenis tanaman lambat dan beberapa bahkan menjadi kerdil. Sebagai akibatnya, hasil panen sejumlah tanaman budidaya akan menurun serta tanaman hutan menjadi rusak. Untuk yang selanjutnya yaitu ada bahaya sinar ultraviolet untuk masalah kesehatan. Selain memberi manfaat, sinar ultraviolet juga mengandung bahaya. Paparan sinar ultraviolet dalam waktu yang lama dapat menyebabkan masalah kesehatan. Yang pertama, dapat terjadi kerusakan pada mata. Paparan sinar ultraviolet secara langsung pada mata dapat menyebabkan katarak yang pada tingkat parah akan menyebabkan kebutaan. Yang kedua, kerusakan kulit. Sinar ultraviolet dapat menyebabkan luka bakar, penuaan dini, dan degeneratif sel kulit yang pada akhirnya dapat memicu kanker kulit. Yang ketiga, penurunan sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh ditekan oleh sinar ultraviolet dengan beberapa cara, mulai dengan menghambat keberadaan antigen, kemudian merangsang pelepasan sitokin imunosupresif dan menginduksi generasi limfosit. Nah, ini terdapat gambar pada saat sinar ultraviolet dapat menembus kulit, yaitu melalui epidermis dan dermis. UVB akan menyerang lapisan kulit epidermis. Nah, sedangkan untuk sinar UVA akan masuk menembus kulit sampai ke lapisan dermis. Sinar UVA, UVB, dan UVC semuanya bisa menyebabkan kerusakan kolagen dan serat sehingga mempercepat penuaan pada kulit. UVB dan UVC dapat menyebabkan kerusakan DNA secara langsung sehingga dapat menyebabkan kanker kulit. Selanjutnya terdapat gambar bagaimana sinar UV itu sangat berbahaya bagi mata kita. Yang pertama, yaitu pada kelopak mata akan menyebabkan skin cancer atau kanker. Kemudian retina dapat terjadi degenerasi makula. Kemudian pada bola mata akan terjadi pterygium atau tumbuh selaput. Kemudian pada lensa akan menyebabkan katarak. Dan pada kornea akan menyebabkan photokeratitis atau radang kornea. Nah, hal ini disebabkan oleh tingginya intensitas cahaya UVB berbahaya bagi mata dan dapat menyebabkan beberapa penyakit tersebut yang sangat berbahaya untuk mata kita. Untuk selanjutnya yaitu terdapat faktor penerimaan sinar ultraviolet. Secara umum, banyaknya sinar ultraviolet atau UV yang mencapai bumi akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, sudut datang sinar matahari. Semakin tegak akan semakin banyak mengandung sinar ultraviolet. Yang kedua, posisi lintang tempat. Nah, semakin ke kutub, sinar ultraviolet akan semakin kecil. Kemudian tutupan awan. Semakin banyak awan, sinar ultraviolet yang sampai akan semakin kecil. Kemudian yang keempat, ada ketinggian. Semakin tinggi suatu tempat, maka sinar ultraviolet tersebut yang diterima juga akan semakin besar. Kemudian yang kelima, lapisan ozon.
semakin banyak ozon di lapisan atas, maka semakin baik menyaring yaitu sinar ultraviolet. Kemudian yang keenam, pemantulan pada permukaan bumi. Nah, semakin dapat memantulkan cahaya, maka semakin sedikit sinar UV yang ada di permukaan bumi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton video hingga akhir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.